darah kita diambil untuk nanti diproses, diinkubasi, menghasilkan dendritik. Dan dendritik itu kita temukan dengan antigennya, jadilah vaksin untuk diri kita sendiri. Harapan saya, BPOM bisa berbuat fair. Nah, yang dendritik itu adalah yang ini. Yang pertama kali merespon kalau sesuatu itu masuk. Dan ini bukan hal yang pernah ada. Cukup rumit gitu. Semua negara itu berlomba-lomba membuat vaksin yang menjadi produk dalam negerinya. ...365 hari sudah Indonesia hidup dengan corona. 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus COVID-19 pertama di tanah air. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang terpapar virus corona. 1 tahun berlalu, 2 Maret 2021, kasus corona di Indonesia mencapai lebih dari 1.300.000 orang dengan angka kematian hampir 40.000 orang. Demi atasi pandemi corona, negara luncurkan program vaksinasi sejak 13 Januari 2021 lalu. Sebagai tahap awal, vaksin buatan perusahaan farmasi asal Tiongkok Sinovac jadi pilihan. Tapi sekali lagi, vaksin yang ada di dunia ini menjadi rebutan 215 negara. Semuanya pengen dapat vaksin. Rebutan vaksin antar negara. Oleh sebab itu kita akan berusaha terus agar ketersediaan vaksin itu secara kontinu setiap bulan bisa kita dapatkan. Hingga kini, tercatat sudah lebih dari 1.600.000 penerima vaksin telah disuntik dosis pertama dan 1 juta orang disuntik dosis kedua. Negara menargetkan lebih dari 181 juta penduduk akan menerima vaksin corona. Negara tak semata bergantung pada vaksin buatan negara lain. Pengembangan vaksin dan produksi vaksin dalam negeri juga tengah diupayakan, salah satunya vaksin Nusantara. Vaksin Nusantara dikembangkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RSUP Dr. Karyadi Semarang, Universitas Diponegoro, dan Aivita Biomedical asal Amerika Serikat. Vaksin ini diinisiasi oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Uji klinis tahap 1 telah rampung dilakukan dengan 27 orang subjek penerima vaksin sejak Desember 2020 hingga akhir Januari 2021. Vaksin ini berbeda dengan vaksin Sinovac yang sudah digunakan di Indonesia. Vaksin Nusantara dikembangkan dengan teknologi berbasis sel dendritik. Komponen pembentuk vaksin diambil dari sel darah putih dalam tubuh penerima vaksin. Darah kita diambil untuk nanti diproses, diinkubasi, menghasilkan dendritik. Dan dendritik itu kita temukan dengan antigennya, jadilah vaksin untuk diri kita sendiri. Jadi jelas itu aman. Vaksin saya, vaksin untuk mbak, vaksin untuk orang lain ya untuk orang lain. Dan itu bisa dilakukan dengan sangat sederhana. Berbasis sel dendritik yang ada dalam tubuh manusia, vaksin Nusantara diklaim lebih aman.
Uji klinis vaksin Nusantara pada tahap kedua direncanakan akan segera dilakukan dengan mempersiapkan relawan dengan jumlah yang lebih besar dari jumlah relawan pada uji klinis tahap pertama. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menjadi salah satu calon relawan uji klinis vaksin Nusantara tahap 2. Dahlan menyatakan dukungannya terhadap vaksin yang dikembangkan di dalam negeri. Harapan saya, BPOM bisa berbuat fair. Fasilitas apa yang sudah pernah diberikan kepada Sinovac tidak boleh tidak diberikan kepada vaksin Nusantara. Tentu yang mengembangkan ini tidak akan berani melaporkan hasil uji coba tahap 1 ini ke BPOM dan ke WHO kalau hasilnya tidak baik. Jadi saya punya asumsi hasilnya ini bagus uji coba tahap 1 itu. Karena itu berani melaporkan ke BPOM dan berani melaporkan ke WHO. Teknologi stem cell yang pernah dijalani menurut Dahlan mirip dengan metode yang dipakai pada vaksin Nusantara. Sehingga akhirnya saya yakin berarti seperti saya menjalani stem cell itu kurang lebih saya bisa paham karena saya sudah menjalani stem cell. Kemudian saya ini ketika terkena COVID dulu, saya juga menerima transfusi konvaselen. Jadi saya juga paham seperti itu ternyata konvaselen. Oh, karena sudah menjalani stem cell berkali-kali, sudah menjalani transfusi konvalesen, maka saya lebih bisa memahami apa yang akan dilakukan di vaksin Nusantara itu. Karena itu seperti juga yang kemarin-kemarin, saya bilang aku mau jadi relawannya. Dahlan menggantungkan harapan bisa menerima vaksin Nusantara. Rencana saya kemarin begitu, terutama saya ini kan sudah pernah kena COVID, berarti masih ada lah antivirus di tubuh saya ini meskipun mungkin jumlahnya terus menurun. Nah, istri saya juga begitu. Tapi apakah BPOM akan segera mengeluarkan izin untuk uji coba tahap 2? Kalau kita tunggu terlalu lama, ya saya minta istri saya untuk vaksinasi apa yang ada dulu. Karena istri saya ini punya darah tinggi, punya gula, punya kolesterol. Menuju uji klinis tahap kedua, dukungan dan kritik menyoal pengembangan vaksin Nusantara mencuat. Lantas, mengapa pengembangan vaksin Nusantara memicu polemik? Nah, yang dendritik itu adalah yang ini. Yang pertama kali merespon kalau sesuatu itu masuk. Dan ini bukan hal yang pernah ada. Cukup rumit gitu.